Karena investor yang di belakang mereka nggak mau dikasih barang-barang yang istilahnya ampas gitu ya, istilahnya saham-saham gorengan ya. Saham-saham sampah lah istilahnya. Mereka akan pasti akan istilahnya bisa kena penalti. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini, di channel YEF Edu. Ya, perkenalkan, saya Aji Pratito sebagai Project Manager dari YEF Edu. Nah, pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi tentang trading dan investing di channel ini. Nah, di channel ini kita konsepnya adalah podcast, yaitu adalah Dear YEF Podcast. Nah, Dear YEF Podcast ini adalah sesi dari YEF Edu. Nah, YEF Edu itu adalah sebuah wadah atau mungkin platform untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mau belajar tentang trading dan investing. Nah, kebetulan kali ini kita langsung kedatangan dari founder YEF, yaitu Pak YEF, biasa di YouTube. Silakan, Pak YEF. Oke, terima kasih Haji. Ya, jadi kita konten pertama kita ini ya kita akan sampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah kemarin mengisi kuesioner. Jadi kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin sudah bertanya sangat lama, karena kita biasanya kan bahas di YouTube itu adalah tentang saham. Jadi di YEF ini kita akan menjawab lebih ke edukasi. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana sih cara trading yang benar dan sebagainya, itu melalui YEF ini. Jadi kita akan buatkan video yang konsepnya seperti podcast ini. Jadi awal mulanya sedikit cerita. Jadi awal mula kita membuat YEF Advisor itu adalah permintaan khusus dari salah satu klien saya waktu saya masih kerja di sekuritas. Saya sudah di pasar tuh baru kemarin 2012. Kemudian kita punya beberapa klien, dan klien itu yang meminta kita untuk membuat semacam mentoring untuk masyarakat yang ingin trading dan investasi saham. Dan kita resmi berdiri tahun 2017 kemarin. Saat ini kita sudah punya sekitar 700 klien, ya, trader dan investor, ya, dalam dan luar negeri. Jadi dan kita punya layanan sekarang ini untuk advisor ada punya 3, ya, yaitu trading, itu private trading room, dan untuk investing kita punya 2, private investing room regular dan private investing room syariah. Okay. Terus kita buat lagi yang namanya YEF Edu ini. YEF Edu ini lebih ke edukasi, ya, nantinya Bapak Ibu yang ikut akan belajar bersama saya dan ada beberapa tim yang akan memberikan materi tentang bagaimana trading dan bagaimana investing di pasar saham seperti itu. Oke, kita tadi adalah penjelasan dari founder YEF, Pak YEF. Kita langsung saja ke topik utama kita ya. Oke, mari kita masuk ke topik utamanya. Oke, nah sekarang kan kita lagi ramai corona nih ya Pak YEF. Kita lagi kena masa pandemi. Terus banyak terjadi namanya layoff, pemutusan hubungan kerja, kemudian banyak negara yang melakukan lockdown atau mungkin ada PSBB, sehingga akhirnya banyak negara yang mengalami kontraksi ekonomi dan berakibat pada resesi. Nah, bagaimana sebagai kita seorang trader menjalani kondisi market yang seperti ini dengan ketidakpastian, dan bagaimana nih outlook market di tahun ini, di masa pandemi ini, dan di tahun 2021 nanti? Silakan Pak YEF. Oke, jadi sebenarnya kita sudah pernah jelaskan ini di berbagai konten kita secara tertulis, ya. Tim riset kami sudah menjelaskan bagaimana kondisi market saat ini dan kedepannya. Gitu. Sejak bulan Maret kemarin kita sudah juga merilis podcast juga Deni Ramadan, tim riset kita, salah satu tim riset kita sudah menjelaskan bahwa akibat COVID ini akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi di market, terutama di pasar saham, ya, baik itu global dan juga dalam negeri, gitu ya. Nah, kedepannya sih saya melihat 2 tahun ke depan efek dari COVID ini masih akan terasa di pasar. Efeknya itu sebenarnya lebih ke volatilitas, ya. Jadi
kemarin bulan Maret itu market sempat drop cukup dalam dan juga langsung recovery dalam 3 bulan terakhir ini. Kita lihat ada 14% kenaikan dari indeks kita, dan kalau melihat seperti itu, faktanya seperti itu merupakan sebuah sesuatu yang menarik bagi trader ya, terutama. Jadi trader itu kan sangat suka dengan volatilitas seharusnya, karena mereka bisa mencari profit dari pergerakan harga yang agresif. Nah, kebalikannya untuk investor, mereka harus lebih berhati-hati. Gitu. Kenapa? Karena investor itu cenderung pemain-pemain pasif. Pemain-pemain yang pasif artinya mereka sangat jarang melakukan transaksi, gitu ya. Dan tujuan mereka adalah long term. Mereka tidak suka dengan volatilitas. Secara umum seperti itu pemahaman saya. Jadi kondisi sekarang ini dan ke depan dengan adanya COVID ini akan sangat menarik bagi trader, tapi sangat menantang bagi investor. Jadi investor harus hati-hati dalam ambil posisi, apalagi sekarang ini kan saham itu banyak yang turun gitu. Kemarin ya maksudnya, kemarin market itu kan drop, sehingga secara keseluruhan market itu saham-saham itu turun, itu yang dengan adanya banyak pilihan seperti ini, jangan sampai investor itu salah pilih dalam ambil posisi. Kalau nanti ambil salah posisi, ambil saham yang salah, recovery-nya akan berbeda dengan kondisi market gitu. Jadi kita ambilkan contoh lah, misalkan di PIR kemarin kita ambil misalkan saham-saham blue chip gitu ya, seperti BRI yang sekarang ini kita sudah floating profit, kita benar-benar baru ambil bulan Maret akhir. Jadi benar-benar di bottom di bawah 2.200 bahkan. Itu misalkan seperti itu. UV, UNVR misalkan, saham-saham big cap yang istilahnya terkoreksi lumayan besar, dan itu jarang terjadi di tahun-tahun di dalam kondisi normal, itu akan jarang terjadi. Nah, berbeda hal misalkan investor yang dalam tanda kutip nyangkut di saham-saham seperti saham-saham yang fundamentalnya memang kurang baik, seperti saham-saham karya, saham-saham emiten BUMN yang lain seperti Krakatau Steel, Garuda dan sebagainya, yang memang sejak sebelum COVID itu ada, mereka memang sudah kurang baik kondisi fundamentalnya, sehingga recovery yang terjadi setelah drop itu akan relatif lebih lama, gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bagi trader. Kondisi COVID ini adalah merupakan kesempatan yang baik untuk trading, untuk melatih skill, untuk menguji sistem trading kalau misalkan punya sistem trading. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila hasilnya baik, nanti ketika market kondisinya sudah kembali berjalan normal, gitu, itu akan lebih mudah untuk mencari profit kalau bisa survive di dalam kondisi seperti sekarang. Nah, gimana ya strateginya kita trading saham? Karena kan kemarin kita tahu sendiri sekitar bulan Maret IHSG itu koreksi cukup dalam, kalau nggak salah tuh sampai bulan Mei Juni. Kemudian pas di bulan-bulan tersebut market rebound. Nah, itu kan mungkin suatu momentum yang jarang terjadi di pasar modal ya. Kita bisa dapat harga sangat-sangat terdiskon gitu loh. Tapi kan tidak semua akan bisa naik lagi gitu. Nah, bagaimana strategi kita seorang trader melihat fenomena ini gitu? Apakah mungkin akan nanti terjadi lagi fase kedua, mungkin kita akan turun lagi dan kemudian akan rebound lagi IHSG? Ya, jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, seperti kemarin gitu ya, itu baik trader ataupun investor sebenarnya secara strategi itu kan berbeda. Namun mungkin objeknya, sahamnya itu bisa sama gitu. Misalkan kita trading di saham-saham blue chip yang notabene apabila dia turun itu bukan karena fundamentalnya, bukan karena masalah di bisnisnya, tapi karena efek dari kan di pasar itu bersifat tidak realistis. Ketika nanti market sudah kembali realistis, mereka akan kembali berpikir untuk mengambil masuk. Nah, untuk masuk ini, mereka pasti akan memilih yang terbaik dong, yang saham-saham yang unggulan. Gak mungkin orang-orang yang punya dana besar dia asal-asalan masuk. Jadi disinilah poinnya. Dia misalkan dalam posisi trading pun, sebenarnya dalam kondisi seperti kemarin, saham-saham blue chip itu pun menjadi menarik. Tapi dalam kondisi normal, memang saham-saham blue chip itu nggak terlalu menarik pergerakannya, naiknya dikit, turunnya dikit, tapi secara overall mereka naiknya naik ya, maksudnya uptrend, gitu ya, mengikuti dengan kondisi fundamental karena memang fundamentalnya dia bagus.
Tapi dalam kondisi seperti kemarin itu saham blue chip pun bergeraknya sangat agresif, bahkan bursa sampai membatasi penurunan sampai dengan 6-7% kan. Itu artinya apa? Saham-saham yang bagus pun bisa turun maksimal gitu di kondisi seperti kemarin. Jadi trader dan investor bisa ambil momentum seperti kemarin itu. Oke, jadi memang kita juga harus memantau pergerakan saham dan kita harus melihat fundamentalnya juga ya. Apakah ini bisa survive di masa pandemi seperti ini? Mungkin seperti bisnis consumer goods atau bisnis telco, mungkin yang sifatnya proyek-proyek perlu sedikit dihindarin atau kita mungkin harus lebih hati-hati pada saat kita mengambil. Kita melihat teknikal, tapi fundamental tetap harus kita cek dalam banget ya. Oke. Karena kalau misalkan kita terjebak di dalam perusahaan yang tidak fundamental, tidak sehat, dalam kondisi ekonomi yang mengarah ke resesi seperti ini, ya kita pasti was-was dong. Bisa aja kan nanti bisa bangkrut dan sebagainya, efeknya akan panjang gitu loh, gitu ya. Oke. Kemarin kita sudah mencoba menyebar kuesioner online ke member ataupun non-member, ke bapak-bapak ibu sekalian. Pertanyaan yang kita lepas ke teman-teman, ke rekan-rekan sekalian, silakan mau bertanya tentang saham. Nah, ini ada pertanyaan, salah satu pertanyaan dari responden. Oke. Nah, ini dia pertanyaannya. Bagaimana menghindari saham yang sedang di puncak, lalu saat penutupan kembali ke harga pembukaan? Atau sebaliknya, bagaimana metode scalping trader? Bahasa tradisionalnya sih istilahnya copet. Nah, silakan Pak Yev dijawab. Bagaimana pertanyaannya? Untuk menghindari saham yang sedang di puncak gitu ya. Ya. Sebenarnya kita di FEDU gitu, kita akan berikan ini salah satu materinya gitu, kita biar nggak salah beli gitu, nggak salah beli dalam artian trading ya, itu nggak ketinggian lah belinya gitu bahasanya gitu. Nah, ada beberapa cara ya. Yang pertama pasti secara basic harga itu bergerak ada level-levelnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat harga itu bergerak naik gitu ya, kita sudah mengidentify ini support dan resistnya di berapa kan kalau misalkan mau trading gitu ya. Nah, ketika harga itu sudah diresist ya jangan sampai kita buru-buru untuk ambil. Kita harus tahu ini harga ini bisa kuat menembus resist itu untuk menuju selanjutnya atau nggak kuat gitu kan. Nah, agar tidak terjebak ya, saya sarankan lebih baik memang mengambil posisi saham-saham yang sedang memang belum naik atau kita katakan di support lah. Gitu. Dia di support, sedang ada koreksi walaupun itu koreksi bersifat minor, itu lebih baik daripada ketika harga itu naik tinggi kemudian Anda ikut beli gitu. Panik beli lah istilahnya, udah harga saham naik aku harus ikut gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau misalkan dia kalau naik terus ternyata nggak naik terus kayak kemarin kasus apa ya di saham-saham seperti sempat tuh saham Kimia Farma naik tinggi banget ke 3.000 terus drop dalam beberapa hari. Nah, itu banyak orang yang nyangkut di area-area dekat 3.000, padahal di situ kita sudah jelaskan ya, ini kasus saja ya, udah jelaskan di F-Talk ya, di 3.000 adalah target kenaikan resist terdekat gitu loh. Kalau sudah seperti itu harusnya tidak diambil gitu loh. Nanti kalau seperti itu kita melihat seperti itu berarti kita sudah ketinggalan. Nah, kita tunggu momentum berikutnya. Ketika dia koreksi nggak ada saham yang naik terus, pasti ada koreksinya. Momentum koreksi itulah yang kita manfaatkan untuk misalkan kita ketinggalan kita ambil kesempatan yang kedua. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu supaya nggak nyangkut di puncak gitu ya. Kemudian untuk scalping tadi apa? Sorry. Atau sebaliknya, bagaimana metode scalping trader? Kalau bahasa istilahnya ya bisa copet lah. Itu gimana ya? Oke. Ya kita nggak nyopet ya. Kita nggak nyopet, kita trading itu menggunakan ilmu. Jadi itu ada sesuatu hal aktivitas yang positif. Kita tidak berjudi dan sebagainya. Kita ada teknik. Cara teknik day trade ya lebih tepatnya mungkin day trade atau trading cepat di satu hari perdagangan gitu. Kalau kita day trade itu memang sangat tidak kami sarankan untuk Bapak Ibu yang tidak punya waktu dan tidak punya skill untuk transaksi cepat ya. Jadi scalping itu sangat levelnya sangat apa ya, istilahnya sudah sangat expert lah dalam hal transaksi ya, harus sangat-sangat pro gitu ya. Dia harus punya support internet yang kencang, kemudian selain menganalisa ya bisa apa ngikutin market yang bergerak cepat. Nah, salah satu cara itu adalah
tentunya ngikutin harga saham yang sedang bergerak. Apa sih saham yang bergerak agresif pada hari itu gitu. Kita bisa cek di top gainer atau top loser. Bisa kita nangkep saham-saham yang misalkan sedang bergerak turun dan dia bisa naik. Tapi itu sangat harus berhati-hati ya, apalagi sekarang ini auto reject bawah kan dibatasin cuma 7%. 7% jangan sampai misalkan kita beli saham ARB, kemudian besok ARB lagi, nah ternyata nggak bisa day trade, tapi malah ke besok nyangkut gitu loh. Nah, saya sarankan sih lebih ke ikut saham yang naik gitu. Kita ambil kalau scalping itu mungkin nggak banyak profitnya ya, tapi dia cepat gitu ya. Mungkin ambilnya ya 2-3%, ambil seperti itu. Kalau metode scalping, kalau swing kan beda, dia harus punya target dan sebagainya. Tapi kalau scalping itu lebih ke misalkan kita beli, kemudian dia naik 2-3%, kita akan ambil. Ya, dan kita proteksi juga super sampai ikut saham yang sudah naik misalkan 5%, kemudian kita ambil ternyata sahamnya nggak kuat naik, kemudian kita biarkan jadi niatnya cari profit 2-3% malah nyangkut 5%, nah seperti itu misalkan. Jadi scalping ini harus mengikuti saham-saham yang bergerak agresif, ada range pergerakan yang lebar. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih Pak Yev. Cara tarik garis tren titik yang pas di mana? Di harga terendah atau tertinggi? Atau harga penutupan pada candlestick? Oke. Jadi ini teknis banget ya. Jadi kalau misalkan kita menarik sebuah trend line, itu yang terpenting itu bukan dari sebuah penutupan atau misalkan level terendah dan sebagainya, tapi yang terpenting adalah kita identifikasi dulu higher high, higher low, swing high dan swing low dulu. Kita identifikasi dulu. Nah, dalam menarik trend line kita harus menghubungkan dari misalkan higher low 1 ke higher low 2. Nah, itulah kita hubungkan. Entah dalam ada shadow-nya atau solid candle-nya, terserah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus benar dalam identifikasi tadi swing low dan swing high-nya. Kita harus tahu dulu di mana poin-poin pentingnya itu kita hubungkan. Ini kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata karena harus di video itu kita praktekin secara jelas bagaimana sih cara melihat menganalisa sebuah tren. Ini trennya apa? Kan tren itu banyak, ada secondary trend, ada primary trend, ada minor trend gitu. Oke, ini kemudian pertanyaan ketiga nih, dia bertanya tentang perbankan. Pada 12 Agustus 2020 kemarin, banyak dari saham perbankan yang naik dan beberapa lumayan tinggi. Tapi beberapa sektor lain ada yang turun. Secara fundamental, kenapa saham bank dapat naik secara tiba-tiba? Naik tiba-tiba? Ya. Sebenarnya kalau kita kembali ke fundamental ya, jadi memang perbankan itu salah satu penopang perekonomian gitu ya, di mana bisnis mereka itu adalah bisnis mediasi, menghubungkan antara pemilik uang dengan yang membutuhkan uang. Otomatis ketika ini bergerak, mereka akan mendapatkan marginnya. Jadi secara fundamental orang akan melihat bisnis perbankan itu adalah bisnis yang diprioritaskan karena mereka sangat berhubungan dengan semuanya, gitu ya. Mereka berhubungan dengan transaksi, membuat transaksi di saham-saham perbankan itu begitu apa ya istilahnya ya, aktif gitu ya. Mereka saham-sahamnya bergerak juga dalam hal ini, dalam penurunan di bulan Maret kemarin, recovery-nya yang paling cepat adalah perbankan. Mereka adalah urat nadinya ya dari bisnis ya. Iya, urat nadinya, benar. Mereka yang menggerakkan ekonomi, intinya itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa gap bisa sebagai super dan resisten? Bagaimana cara aplikasinya ya? Sorry, agak putus-putus suaranya. Oh, gimana? Kemudian apa? Dan hilang cara aplikasinya. Suaranya hilang. Sudah masuk suaranya? Ya. Oke. Mengapa gap bisa sebagai support dan resisten? Bagaimana cara aplikasinya? Super. Ya. Support atau super? Support mungkin nih. Mungkin dia salah ketik kali. Ya, support dan resisten.
Maksudnya gap bisa menjadi support dan resisten. Iya, dan bagaimana cara aplikasinya? Jadi ini bukan saya yang bilang ya. Jadi teori gap itu ditemukan oleh salah satu analis atau dia kita katakan aktivis di Wall Street ya. Namanya Mr. Gartley gitu. Dia membuat sebuah teori Gartley yang menjelaskan bahwa keberadaan sebuah gap itu bisa bertindak sebagai level support dan resisten. Kenapa? Karena harga terjadi gap di dalam harga itu karena sebuah kepanikan, di mana harga bergerak naik begitu melompati beberapa level. Misalkan kita katakan harga sekarang di 100, tiba-tiba naik loncat langsung 120, artinya ada gap antara 120 dan 100. Kenaikan yang sangat tidak wajar, ya kita katakan gap itulah disebabkan karena kepanikan, ya kepanikan pasar. Nah, kepanikan itu kan bersifat tidak realistis tadi. Ketika market sudah berpikir realistis, dia akan turun kembali ke tempat awalnya, ke awal dari gap itu, yaitu harga 100 tadi. Ini sebenarnya landasan teorinya seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya gap itu dibentuk oleh sebuah psikologis. Jadi market itu bergerak tidak realistis sehingga terbentuklah gap. Ketika pasar itu kadang bergerak realistis dan kadang tidak realistis. Ketika dia realistis, dia akan kembali ke gap tadi untuk menutup gap, peredaran gap. Jadi aplikasinya seperti apa gitu ya dalam trading. Kalau kita sebenarnya gap itu hanya menjadi informasi, jadi sebuah poin support dan resist saja, tidak bisa untuk acuan untuk trading. Oh, kalau ada gap di atas kita beli nih karena dia mau naik ke nutup gap kan, gitu kan, seperti itu kan mungkin pemahamannya. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita beli artinya kita punya signal buy. Ya, kita sudah mengantongin harga ini memang mau naik. Kalau mau naik, ya kemungkinan besar akan nutup area gap itu, ya kan. Nah, seperti itulah. Jadi signal trading itu lebih utama dan trading plan juga lebih penting daripada kita hanya bertaruh pada gap. Ada gap kita bertaruh kita akan naik. Nah, itu namanya judi. Ya, karena belum tentu gap itu langsung ditutup. Belum tentu gap itu langsung ditutup besok misalkan. Nah, bisa aja gap itu ditutup misalkan setahun lagi dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang jelas gap itu berpotensi akan ditutup lagi di masa depan. Ketika memang kita dalam hal ini itu trading ya, kita harus patuh dengan trading plan dan signal yang kita punya. Oke, sangat lumayan mencerahkan lah. Oke, selanjutnya cara melihat indikasi. Saya mau tahu bagaimana cara indikasi high low dan low high sebuah saham. Gimana maksudnya tuh? Indikator atau gimana indikasi? Mungkin indikator kali. Mungkin ini respondennya bertanya tentang indikator, tapi dia pengen tahu gimana caranya indikator high low dan low high. Gimana ya cara menjelaskannya? Karena di sini kita nggak ada chart ya. Nggak ada chart ya, susah juga jelasin ya. Susah jelasin ya, karena kalau begini tuh harus lihat chart gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu ini high low dan sebagainya, itu kita harus melihat chartnya dulu. Dia biasanya membentuk wave ya, ada gelombang bergelombang. Nah, disitulah kita bisa identifikasi kalau dia naik berarti membentuk high ya. Nanti dia turun pada momentum tertentu, dia akan turun membentuk V ya. Nah, nanti dia akan turun membentuk gelombang turun ya. Nah, di sini menjadi apa namanya, high low ya. High low artinya kalau high low-nya ini lebih tinggi daripada low yang pertama. Oke. Kemudian dia naik lagi membentuk gelombang naik ya. Gelombang naik ini nanti akan menjadi high kedua ya setelah sebelumnya. Nah, seperti itulah, itu teknis banget, kita nggak bisa cerita di sini. Itu materi elite wave kemarin di level 2 kita kasih tuh bagaimana kita aturan elite wave itu seperti apa sih kalau kita mengidentifikasi sebuah wave, itu ada di FEDU sih. Jadi kalau misalkan dijelaskan tanpa chart memang agak sulit. Oke. Memang harus baiknya sih biar lebih jelas ikut kelas FEDU, FEDU yang level 2 ya, itu udah lumayan dijelaskan detail banget ya.
Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari responden juga. Dia bertanya tentang fundamental dan technical analysis. Bagaimana cara untuk membuat kajian saham secara fundamental analisis dan technical analysis? Tuh, bagaimana nih Pak Yev? Kajian. Iya. Kalau kita melakukan analisa itu tergantung purpose kita, ya. Kita mau ngapain gitu. Kita mau trading kah, mau invest? Ya kalau misalkan tujuannya kita invest, kita perlu yang paling pertama, filter pertama kita adalah fundamental. Ya, kalau kita tujuannya adalah long term, kita harus bedah itu kondisi bisnisnya lewat laporan keuangannya. Salah satu laporan keuangan, yang lain kita bisa lihat dari perkembangan bisnis dari sektornya, misalkan industrinya gitu. Kemudian nanti teknikalnya dipakai untuk strategi entry dan exitnya. Jadi invest pun butuh yang namanya teknikal ya, butuh yang namanya teknikal untuk membantu kita entry dan exit. Jadi untuk invest, wah beli saham yang fundamental bagus, beli saham yang nggak bisa seperti itu. Jadi kalau Anda seperti itu, ya mungkin sekarang ini posisinya nyangkut di saham-saham yang blue chip ya, karena recovery-nya kan belum sempurna, atau pasti yang beli-belinya asal beli, nggak pakai teknikal, nggak pakai teknik, dia pastinya akan lebih baik daripada orang yang pakai teknik. Jadi dia tahu ini bakal turun ke sini, walaupun fundamental bagus, dia akan tunggu. Sedangkan berbeda kalau kita time frame-nya lebih pendek, kita short term seperti trading, swing, katakanlah, atau day trade. Ya kalau kita analisa fundamental, analisa produknya, analisa bisnisnya, dan sebagainya, sahamnya udah bergerak kemana kita nggak tahu, gitu ya. Harganya udah naik duluan, kita ditinggalin, gitu, intinya itu. Jadi semakin pendek durasi trading kita itu harus semakin simple konsep trading kita, strategi trading kita semakin simple. Kalau semakin panjang itu semakin rumit karena kita butuh banyak pertimbangan. Nggak ada investor yang dia asal masuk. Investor-investor profesional yang istilahnya dana-dana besar, big fund, ya kita nggak tahu kasus-kasus seperti CS dan sebagainya bisa masuk di saham-saham yang seperti itu. Tapi kalau setahu saya kalau senior-senior kita di atas yang udah mengelola dana besar, mereka pasti akan risk itu lama, ya, karena investor yang di belakang mereka nggak mau dikasih barang-barang yang istilahnya ampas gitu, yang istilahnya saham-saham gorengan, ya. Saham-saham sampah lah istilahnya. Mereka akan pasti akan istilahnya bisa kena penalti. Mereka akan tegur gitu, misalkan asal beli. Nah itulah, maka mereka akan lebih investor itu kenapa pasif? Karena mereka lebih banyak menganalisa, membaca dan sebagainya daripada eksekusi entry dan exit. Karena momentum itu tidak sering datang untuk mereka gitu. Jadi baik lagi ya, ketujuannya mau jangka panjang atau mau jangka pendek. Kalau jangka panjang kita harus benar-benar research yang dalam ya. Kalau jangka pendek teknikal saja sudah cukup. Oke. Selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir nih dari responden. Arti angka-angka di Fibo mana yang paling kuat, mana yang paling lemah? Silakan, Pak Yev. Ini juga materi dulu nih, kita kalau jelasin di sini memang agak sulit ya. Jadi ini bersifat sangat teknis sekali. Kalau kita bicara Fibo, retracement, itu ada golden ratio ya. Kalau kita biasa lihat itu ada 0,5 dan 0,618, itu adalah target retracement terkuat atau yang punya indikasi kuat ke arah situ. Ya, sepengalaman saya sudah saya praktekkan, memang tidak 100% ke sana. Tapi ya kebanyakan mayoritas ketika harga itu mengalami retrace akan mengarah ke level tersebut. Nah ini tergantung cara nariknya. Nah ini nggak bisa kita praktekkan di sini kan. Cara narik Fibo itu harus benar dulu. Kalau kita udah tahu levelnya itu, tapi cara nariknya nggak benar, nggak bisa. Ya kan. Makanya ini harus dipraktekkan. Nggak bisa seperti ini. Jadi kita harus praktekin. Misalkan ada studi kasus dan sebagainya, itu ada di YFEDU level 2 kemarin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum ikut, ya ikut next IVEDU selanjutnya. Gitu. Oke. Jadi 0,6 sama 0,5 itu kalau menurut saya itu adalah level yang cukup kuat. Ya. Oke. Tadi itu adalah beberapa pertanyaan dari responden kemarin di Google Form, lumayan banyak.
kita pilih-pilih. Oke, diskusi kita lumayan berbobot ya hari ini. Kita udah menjawab berbagai pertanyaan dari responden. Terus gimana strategi kita di masa pandemik? Pada dasarnya kondisi market apapun yang terjadi, kita harus bisa survive. Karena tidak ada seorang pelaut yang jadi handal tanpa melalui ombak yang besar. Begitupun juga seorang trader. Betul ya Pak Yev ya? Nah, buat kita yang mungkin masih baru di dunia pasar modal saat ini, memang kalau belajar sendiri, kita tuh memang harus perlu belajar ya Pak Yev ya. Setiap hari harus belajar untuk meminimalisir resiko. Nah, dengan kita belajar itu ada baiknya memang kita berguru sama yang lebih ahli, sama mentornya. Nah, disinilah fungsinya dari Yev Trader atau Yev Edu ini yang memberikan navigasi atau mengajarkan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya untuk bagaimana kita mengambil tindakan action beli dan jual di pasar modal. Terus di tengah kondisi sangat corona seperti ini memang harus kita harus punya strategi ya, strategi bagaimana kita mengatur dana kita dan tujuan kita ke depannya mau apa. Apakah kita mau bertujuan untuk mengambil saham, keuntungan saham dalam jangka panjang atau jangka pendek? Dan nanti disesuaikan dengan trading plan kita. Gitu. Ada tambahan lagi Pak Yev? Ya, jadi pesan saya sih untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini sedang belajar gitu ya, belajar trading atau investasi, saya menyarankan untuk sedikit lebih berhati-hati gitu ya, karena kebanyakan trader dan investor pemula itu rasio keberhasilan untuk berkarir panjang itu kecil sekali. Kebanyakan mereka itu terjebak dalam posisi cangkut dan ya udah gitu ya. Nah, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian ya. Misalkan kayak kemarin ekonomi kita keluar, market malah naik ya. Padahal orang-orang awam melihatnya ini bakal turun gitu ya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi ada baiknya memang harus Bapak Ibu untuk belajar itu jangan sampai menggunakan modal yang besar. Artinya besar itu memang relatif setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau Anda masih belajar, gunakan modal itu seminimal mungkin. Ketika Anda mengalami kerugian atau mengalami kesalahan, gitu ya, itu tidak membuat Anda down mentalnya. Nanti Anda bisa belajar dari kesalahan itu dan masih ada nafas yang lebih panjang untuk menyambut market-market yang selanjutnya, pergerakan-pergerakan berikutnya. Karena Anda sudah belajar dari kesalahan pertama, kedua, ketiga, keempat, pasti kalau Anda mau belajar pasti akan ada improve dari strategi Anda. Jadi saran saya sih harus berhati-hati, lebih disiplin, terutama dalam apalagi trading ya, harus lebih disiplin. Kalau mau invest juga harus lebih selektif dalam memilih. Jadi jangan sampai Anda dana Anda yang Anda kumpulkan susah payah bekerja jadi karyawan atau bisnis susah payah lenyap begitu aja karena ketidaktahuan Anda atau kesembronoan dalam investasi atau trading. Gitu. Oke. Jadi kita harus belajar untuk meminimalisir resiko. Dan kalaupun kita belajar sama mentornya, sama gurunya langsung, ya itu sebenarnya juga investasi kan, investasi ilmu kan. Betul. Daripada kita belajar sendiri, mungkin nanti ujung-ujungnya malah kita banyak buntung, malah banyak boncos. Akhirnya resiko pengeluarannya malah lebih besar kan, daripada sebelumnya kita sudah belajar dulu nih sama yang lebih ahlinya ya, sama mentor tadi itu. Gitu. Oke, mungkin video ini kita cukupkan dulu saja. Tadi sudah lumayan banyak ya. Kita hari ini sudah mendapatkan ilmu dan insight baru tentang saham. Mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang baru pertama kali join di video ini di Dear Yev Podcast, atau mungkin baru tahu tentang apa sih itu Yev Edu, atau mungkin baru tahu apa sih itu Yev Advisor, bisa nanti setelah ini bisa bertanya-tanya, karena kita akan menyebarkan link lagi pertanyaan di Google Form. Nanti linknya akan kita share di kolom deskripsi ya. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa bertanya-tanya langsung, mau tanya tentang trading saham bagaimana dan lain-lainnya,
Atau mungkin kalau misalnya mau ikutan kelas kita, kebetulan kita saat ini masih buka ya Pak Yev ya, webinar Yev Edu yang level 3 ya. Ya. Nanti kalau misalnya memang mau ikutan lagi yang level 1, level 2, mungkin kita akan buka lagi kelasnya. Nah, jika memang video ini bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan kalau memang ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekannya. Karena video ini free, silakan ditonton saja, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Gitu. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Yev? Cukup. Oke. Ya, kita cukupkan video kita, diskusi kita tentang trading saham bersama founder Yev Advisor, yaitu Muhammad Yusuf Effendi. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dari saya sebagai host jika ada kurangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.